kalau untuk jamasan itu sebaiknya hari apa gitu. Jamasan bulan Suro itu sebenarnya sejak kapan sih ya? Detailnya tentang prosesi jamasan pusaka itu seperti apa penjelasannya nanti akan kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya masih akan melanjutkan ya tentang jamasan pusaka. Karena memang bentar lagi 2 hari lagi bulan Suro ya. Jadi memang di Jawa sendiri itu ada sebuah tradisi yang berkaitan dengan pusaka di bulan Suro itu ya. Dan ini juga masih membahas tentang pertanyaan teman-teman ya. Jadi kalau untuk jamasan itu sebaiknya hari apa gitu. Jamasan bulan Suro itu sebenarnya sejak kapan sih adanya itu. Nanti kita akan bahas itu ya. Dan untuk persiapan-persiapannya atau agak lebih detailnya tentang prosesi jamasan pusaka itu seperti apa penjelasannya nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, tentang jamasan pusaka sendiri atau istilahnya mencuci pusaka atau memandikan pusaka atau siraman pusaka. Jadi itu tentang jadi kayak memandikan ya atau siraman lah atau sebuah pusaka atau benda-benda istilah yang dianggap berharga atau bernilai, biasanya punya nilai sejarah gitu ya. Dan untuk jamasan pusaka sendiri mungkin kalau kita yang mengenal kalau di bulan Suro mungkin yang lebih terkenal adalah kayak ngubah keris kayak gitu ya. Sebenarnya yang dijamas bukan cuma keris ya. Jadi sekali lagi kalau di Keraton Jogja sendiri ataupun di Solo itu memang ada benda-benda lain. Kayak di Jogja itu ada gamelan, ada perlengkapan berkuda, kereta itu juga dijamas atau dimandikan istilahnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk tradisi kayak jamasan di bulan Suro sendiri itu sejak kapan? Nah, untuk bulan Suro sendiri di Jawa itu sebenarnya kalau dari catatan itu memang dimulai sejak zaman Sultan Agung ya. Jadi itu ketika beliau jadi menggabungkan kalender Saka dengan kalender Hijriah atau kalender Islam ya. Terus kita kenal yang sekarang itu kalender Jawa yang sekarang itu. Makanya 1 Suro itu biasanya hampir bertepatan dengan 1 Muharram ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu gambarannya ya. Kalau sebelum itu tradisi jamasan apakah ada? Harusnya ada ya, karena kemungkinan ini memang meneruskan ya. Cuman bentuknya seperti apa itu mungkin agak beda. Karena memang di beberapa daerah prosesi jamasan atau memandikan pusaka itu ada sedikit perbedaan. Tapi nanti itu intinya secara garis besarnya itu sama ya. Nah, kalau untuk waktunya sendiri sekali lagi teman-teman masih banyak yang bertanya ya, apakah harus tanggal 1 Suro? Jadi nggak harus ya. Intinya jadi hari ya menurut teman-teman bagus ya. Jadi karena ini memang bisa dibilang di tradisi 1 Suro ini kemungkinan memang dimulai di era Mataram Sultan Agung. Jadi biasanya itu yang meneruskan ya di Kerajaan Mataram itu yang di tahun 1755 itu yang terbagi menjadi Surakarta, Yogyakarta. Jadi untuk acara ritual jamasan kalau kita yang istilahnya tradisi keraton ya kita bisa melihat di Yogyakarta sama di Surakarta itu ya. Kalau kayak misalnya di Yogyakarta itu untuk harinya sendiri itu Selasa Kliwon ya. Jadi Selasa Kliwon di bulan Suro tersebut. Jadi itu karena memang hari turunnya wahyu keraton. Nah, bagaimana jika di bulan Suro itu tidak ada hari Selasa Kliwonnya? Itu biasanya dilakukan di hari Jumat Kliwon ya, karena memang itu dianggap salah satu hari baik bagi umat Islam ya. Jadi seperti itu ya. Seperti tahun 2001 kemarin di Jogja jadi acara jamasannya bukan Selasa Kliwon tapi Jumat Kliwon ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk prosesinya, jadi secara garis besar sebenarnya yang siraman itu ya pakai air bunga itu ya, air bunga. Itu memang kalau lengkapnya memang selain air bunga itu jadi ada kayak cobakan sandingan yang kalau teman-teman pernah lihat video saya yang di Gedung Golkar dulu itu. Jadi kalau di sini di Jawa Timur ada kayak ya kelapa, terus pisang dan yang lain-lain itu ya, sajen atau sandingan seperti itu ya. Itu kalau lengkap.
Kalau biasanya kalau yang sendiri pribadi biasanya paling minimal air bunga lah sama bakar kemenyan atau dupa, dan seperti itu ya. Nah kalau untuk persiapannya itu sama ya, hampir mirip kayak di keraton Jogja. Jadi yang menjamas atau petugas yang mau menjamas itu puasa dulu ya. Jadi puasa, setelah itu mandi ya. Jadi minimal mandi lah. Karena teman-teman banyak yang bertanya kalau nggak puasa gimana gitu. Karena biasanya umumnya itu puasa untuk menjamas pusaka itu ya. Nah setelah itu terus mandi, nah itu prosesnya dimulai ya. Dan untuk prosesnya sendiri memang ada yang lengkap, ada yang inti, yang siraman itu ya. Jadi kayak contohnya misalnya kayak pusaka seperti ini kan, warangan masih bagus, terawat, hampir tiap bulan diminyaki. Jadi biasanya langsung ke prosesi siramannya itu yang pakai air bunga itu, langsung jamasan itu ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang lebih lengkap ya, yang ini jadi dibersihkan, misalnya ada karatnya, dibersihkan pakai jeruk nipis seperti itu ya, sampai putih bersih karatnya, nanti dikeringkan terus di warangan. Kalau di Jogja warangannya dioleskan kayak gitu ya. Jadi terus prosesi itu ya, terus jamasannya itu ya yang pakai air bunga itu. Intinya nanti finishingnya setelah air bunga dikeringkan lalu diminyaki dengan minyak pusaka. Kalau zaman dulu, sekarang masih dilakukan di Jogja, itu untuk minyak pusakanya pakai minyak kelapa ya, yang dicampur minyak cendana. Atau kalau di Solo itu bisa cendana, melati atau yang lain ya. Jadi tergantung. Intinya untuk menjaga, untuk perawatan kejamasan itu dan menghormati penghormatan ya pusaka itu sama si pembuat pusaka, atau dulu pernah menghormati yang memberikan pusaka itu ke kita, dan seperti itu ya. Jadi untuk perawatan sekaligus penghormatan ya untuk jamasan pusaka itu ya. Kenapa? Selain siraman air bunga, nanti finishingnya dengan minyak pusaka. Jadi minyak yang bisa melindungi bila plus minyak wangi. Cuma kalau minyak kelapa memang biasanya dipakai sekali pakai ya, langsung habis ya, nggak bisa disimpan lama, disimpan di botol, disimpan lama sebaiknya enggak, karena itu bisa botengi. Tapi kalau untuk minyak pusaka yang zaman sekarang itu pelindung logamnya sudah sangat bagus ya, artinya disimpan sampai setahun, hampir 2 tahun pun nggak akan berbau apa-apa, tetap bau minyak wanginya. Jadi seperti itu ya. Nah sekali lagi mungkin itu saja dulu dari saya tentang jamasan pusaka ya. Jadi semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Dan untuk sentuhan terakhir, pusaka diolesi minyak kelapa yang dicampur dengan minyak cendana ya. Ini kalau di Keraton Yogyakarta. Jadi minyak pusakanya masih pakai minyak pusaka tradisional. Untuk kegiatan jamasan pusaka rutin dilaksanakan setiap tahun, selain untuk menghormati dan merawat warisan Keraton Yogyakarta, juga sebagai simbol sikap manusia Jawa dalam menyambut datangnya Tahun Baru Jawa.